Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah doa malam kita. Pada hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul meskipun via online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami beribadah Tuhan karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Bukan karena terpaksa Tuhan, bukan karena kebiasaan kami, tapi kami beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, karena kami ingin mengenal lebih lagi firman-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan
diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Haleluya. 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 Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang selalu memberikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya dia bisa mengajarkan kami ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami juga sebagai pendengar firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima Tuhan apa yang menjadi sabda-Mu Tuhan, supaya menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat kita belajar kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Kita masuk kepada ulangan kita seri yang ke-50. Wow, cukup panjang ya. Latar belakang kitab ulangan dimulai dari kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan kitab ulangan ini mencatat tentang kata-kata terakhir Musa. Jadi para pembaca asli, pendengar asli adalah generasi baru orang Israel yang bukan keluar dari Mesir, tapi yang 20 tahun ke bawah pada waktu itu. Dan sekarang mereka akan mendengarkan 4 khotbah Musa yang tercatat dalam kitab ulangan ini. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Musa. Perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu
di Gunung Sinai. Nah, ayat kunci dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan itu adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah duet, run on me, duet hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu, dan sekarang Ulangan ini adalah hukum kedua yang disampaikan ya di seberang Sungai Yordan di daerah Moab seperti itu. Kita hari ini sudah sampai Ulangan pasal 15, ya seri yang lama sebelumnya Ulangan pasal 14. Ulangan pasal 15 ini adalah bagian dari khotbah Musa bagian yang kedua. Nah, kita sudah melewati eksposisi 10 tita, kita sudah hampir penghujung tentang hukum-hukum upacara. Habis ini akan beranjak pada hukum sipil dan sosial. Jadi hukum upacara, hukum tempat suci tunggal, mereka harus beribadah di sana, memberikan kepada Tuhan korban di sana, harus represif terhadap penyembahan berhala. Dan kita sudah melihat minggu yang lalu, seri yang terakhir tentang kekudusan umat Tuhan. Nah, pasal 15 itu membicarakan tentang tahun pembebasan. Ayo kita baca dulu nats pembukanya, Ulangan 15 ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Nah, jadi pasal 15 ini ayat 1-19 itu bicara tentang tahun pembebasan. Ada 2 pokok pembahasan yang dibahas di sini. Nah, minggu ini spesial kita hanya melihat ayat 1-15 itu berbicara tentang penghapusan hutang, dan minggu depan pembebasan budak. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28 seperti 18 seperti itu. Nah, tahun Sabat atau tahun pembebasan itu ini sebetulnya sudah diperintahkan dalam hukum yang pertama. Ingat ya, Ulangan ini adalah hukum kedua. Nah, hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu itu membicarakan juga tahun Sabat. Tapi ada fitur tambahan, itu yang kita pelajari hari ini. Ya, Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11 dan Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Ayo kita lihat Keluaran dulu ya. Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi kita melihat dalam Keluaran hukum yang pertama, habis ini kita lihat hukum yang kedua, Ulangan 15 ya. Di Keluaran pasal 23 itu ayat 10 sampai 11 spesial membicarakan tentang penetapan tahun Sabat. Ingat ya, Sabat itu artinya istirahat, tahun perhentian. Ya, hubungannya dengan hari ke-7 penciptaan. Angka 7 setelah 6 hari penciptaan, maka hari ke-7 itu disebut hari Sabat. Tapi yang dibicarakan di sini adalah tahun ke-7, tahun Sabat. Jadi pada tiap tahun ke-7 tanah yang mereka kerjakan gini. Mereka kan belum menyeberang ke tanah perjanjian. Itu sebabnya mereka mengulangi perjanjian Tuhan. Makanya disebut kitab Ulangan. Dan mereka generasi baru sebagian besar tidak mendengar kitab Keluaran. Itu sebabnya diulangi di sini. Nanti kalau kamu sudah sampai di sana, tanah perjanjian, pada tahun ke-7, ladangmu, kebunmu harus beristirahat. Jadi kamu tidak boleh membajak
tidak boleh menabur, tidak boleh juga panen. Biarkan itu semuanya. Jadi tidak bisa mengharapkan panen besar. Nah, hasil spontan apa itu? Kalau misalnya ladang yang dibiarkan pasti tumbuh. Misalnya ada biji gandum yang tersisa, yang tercecer, lalu bertumbuh. Atau misalnya kebun mereka, kebun anggur dan kebun zaitun menghasilkan buahnya. Tapi itu tidak boleh dituai, dipanen. Yang boleh memanen itu yang diizinkan adalah orang miskin dan binatang liar. Jadi sang owner, sang pemilik ladang tidak boleh diizinkan untuk menuai, kumpulkan buah dari kebun anggur atau kebun zaitun mereka selama 1 tahun cuti panjang. Makanya disebut tahun ke-7, tahun Sabat. Ini pertanyaan banyak orang, kalau begitu makan apa? Nah, walaupun begitu, Tuhan berjanji, aku akan berikan peningkatan hasil panen 3 kali lipat pada tahun ke-6. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan selama 3 tahun. Ayo kita lihat Imamat ya. Imamat 25 ayat 20 sampai 21. Ini kan pertanyaan banyak orang kan. Apabila kamu bertanya, apa? Tidak boleh nanam, tidak boleh menuai, lalu kami makan apa? Apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Jangan ke-7, ke-8 berarti kan harus memulai lagi yang baru kan? Oke, saya teruskan ya. Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ini janji Tuhan, ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkat kepadamu, berkatku kepadamu, spesifik ya, berkat Tuhan ya, dalam tahun yang ke-6 supaya diberi hasil 3 kali lipat untuk 3 tahun. Jadi kenapa berkat tahun ke-6 Tuhan kasih 3 kali lipat, 300%? Ini perhitungannya. Karena mereka harus hidup selama 3 tahun berikutnya. Nah, tahun ke-6 dikasih berkat 300% kan? Tapi Tuhan berkata, dengan pengaturan ini menolong. Tahun ke-6 kamu nikmati berkatmu 100%. Tahun ke-7, tahun Sabat, kamu mengambil yang dari 300 itu, ambil 100%. Kamu bisa hidup tanpa menabur, tanpa menanam, tanpa menuai. Karena kamu dikasih Tuhan berkat 3 kali lipat. Nah, tahun ke-8 kamu mulai musim menanam, berarti kamu setahun ini belum mendapatkan hasil, karena hasilnya baru muncul tahun ke-9. Itu sebabnya tahun ke-8 Tuhan kasih 100%. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata hasilnya dikasih 3 kali lipat, 300% untuk 3 tahun. Ini perhitungannya seperti itu. Bisa membayangkan ya, keren ya. Wow, pengaturan Tuhan itu luar biasa. Nah, ada satu penerapan buat saudara dan saya ya. Apa yang kita bisa terapkan dari pelajaran ini? Yang pertama itu menunjukkan bahwa betapa limpahnya negeri tanah perjanjian yang akan mereka tempati, itu yang Tuhan berikan kepada mereka. Ingat ya, mereka bangsa kecil, negaranya kecil, tapi dipelihara Allah dengan melimpah. Ini penerapan buat kita juga ya. Walaupun kita merasa bahwa saya ini minoritas, mungkin kita berpikir, aduh saya kecil, saya tidak punya apa-apa. Percaya Allah kita memberkati kita dengan limpah. Amin. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mengatur tahun ke-7 ini? Untuk mengingatkan kebergantungan mereka kepada Allah. Dan ingat, tanah itu dalam seri-seri yang lalu tidak boleh dijual. Karena tanah itu mutlak bukan milikmu, tanah itu miliknya Tuhan. Tanah itu milik Allah. Dan Allah itu adalah owner sesungguhnya, pemilik, tuan tanah sesungguhnya. Nah, di masa depan, itu sebabnya kenapa mereka dibuang. Karena mereka tidak taat kepada perintah ini, itu yang membuat mereka kehilangan tanah.
Ada penerapan yang indah buat kita, ya. Teguran. Kenapa Tuhan menghukum kita? Kenapa Tuhan tidak mencukupi kebutuhan kita? Kenapa Tuhan membiarkan kita? Karena kita nggak taat kepada pengaturan Tuhan itu. Pegang itu, pahami itu. Penerapan yang ketiga, pengaturan tahun ke-7, tahun Sabat, tahun perhentian ini, itu untuk mengajar mereka Allah memenuhi, Allah memelihara secara luar biasa, pemeliharaan ilahi. Ada ayat ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan yang dimiliki oleh Allah kita. Nah, analoginya seperti ini. Kalau di padang gurun, hari ke-6 mereka disuruh mengumpulkan 2 kali lipat. Dan tidak busuk mana itu. Tapi kalau hari kedua, hari ketiga mereka kumpulkan, malas untuk mengumpulkan 2 hari supaya besok nggak usah keluar dan mengambil mana itu kan menjadi busuk. Tapi hari ke-6 mereka kumpulkan 2 kali, hari ke-7 mananya nggak busuk karena mana itu dipakai untuk makan mereka pada hari ke-7. Nah, sekarang prinsip yang sama Tuhan ajarkan. Ketika kalau kamu sampai di tanah perjanjian, kamu tidak terima mana, tapi kamu usahakan. Tapi kamu harus belajar percaya bahwa Tuhan memelihara kalau kita taat. Hasil bumi di tahun ke-6 cukup untuk 300%, cukup untuk 3 tahun. Ada penerapan seperti ini. Seringkali orang berpikir bahwa kalau saya memberi kepada Tuhan misalnya persepuluhan, 100% saja untuk saya nggak cukup. Bagaimana saya memberi kepada Tuhan? Nah, itu namanya percaya pemeliharaan ilahi. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, ternyata Tuhan cukupkan dan buat berlimpah. Nah, itu namanya matematika Tuhan itu. Nah, itu membuat kita belajar bahwa tidak boleh khawatir dengan hidup kita. Allah itu sang pemelihara dan menyediakan makanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Amin. Nah, kita masih bahas tentang hukum yang pertama ya, keluaran dan imamat. Keluaran imamat hanya mengajar tahun Sabat, tahun istirahat, tahun ke-7 tanpa menyebutkan penghapusan hutang. Nah, di dalam Ulangan pasal 15 diajar penghapusan debt, penghapusan hutang. Ini fitur baru yang diajar pada di Ulangan pasal 15. Tahun ke-7 atau selama, secara literal bahasa Ibrani selama tahun ke-7, sepanjang tahun. Nah, kita lihat ya, kita tadi cuma baca ayat 1 ya, kita baca ayat 2 sampai 11. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Oke, ingat ya, kita balik lagi, saya mengingatkan lagi pasal 15 1-18 ini tentang tahun pembebasan. Nah, yang pertama penghapusan hutang. Nah, tadi itu pada akhir 7 tahun, selama 7 tahun. Ingat, kenapa angka 7? Seperti saya katakan tadi itu ya, angka 7 itu angka sempurna. Prinsip yang kedua, karena 6 hari penciptaan, Tuhan mengajarkan hari ke-7 itu Sabat, beristirahat. Nah, sekarang Tuhan mengajarkan bukan hari Sabat, tapi tahun Sabat. Jadi ada 2 hal yang harus terjadi dalam tahun Sabat ini. Ini aturan Tuhan. Yang pertama, tanah harus dikosongkan, dibiarkan. Sebagai simbol apa? Kalau kita taat, kita percaya dan memegang bahwa Tuhan itu sebagai pemilik. Kalau kita nggak taat, berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan itu pemilik. Yang kedua,
Tuhan juga memelihara orang-orang miskin. Ini fitur yang ditambahkan dalam yang di dalam kitab Keluaran 23 sama 25. Nah, catatan sejarah Yosefus, Ancient of Jews, pasal 8 ayat 1, ada referensi memang kebiasaan orang Yahudi punya kebiasaan membiarkan selama tahun ke-7 itu tanah dibiarkan dan dia apa-apakan. Nah, fitur yang baru ditambahkan sekarang, saudaramu orang Israel harus dibebaskan dari hutangnya. Nah, ayat ketiga bukan bicara saudara, bicara tentang orang asing. Tapi orang asing pun juga sama, merujuk kepada non-Israel yang tinggal permanen di tanah perjanjian nanti. Dan ingat ya, kita mesti ngerti semenjak mereka keluar dari Mesir, beberapa orang-orang asing itu, tidak semua orang Israel yang keluar, tapi ada beberapa orang asing yang ikut dengan mereka. Dan ketika mereka masuk nanti ada beberapa orang asing, tapi juga ada nanti di tanah perjanjian ada juga orang asing. Siapa? Misalnya si Rahab, itu orang Yeriko. Dan beberapa lagi yang lain, tapi akhirnya menjadi anggota keluarga Israel. Oke. Ayat yang kedua bicara penghapusan, membiarkan jatuh secara literal ya. Ini kata kerja metafora, kiasan untuk memaafkan, mengampuni hutang. Kok bisa? Begini ceritanya. Kalau misalnya ada saudara mereka lagi terbelit hutang, biasanya mereka menggadaikan, menjual ladangnya mereka. Tidak bisa terjual mutlak ya, mesti digadaikan seperti itu. Nah, karena digadaikan otomatis mereka tidak punya penghasilan, karena mereka tidak punya ladang, hidup dari bagi hasil. Misalnya menggadaikan tanahnya, dan sekarang misalnya ada si A menggadaikan tanah kepada saya, dan tanah itu saya katakan tanah garapan, kamu kerjakan saja, walaupun itu milik si A yang berhutang kepada saya, tapi tanah itu milik saya. Nah, si A ini sekarang di tahun ke-7 tidak bisa makan, tidak bisa bayar hutang. Kenapa? Musim tanam dilarang. Kalau musim tanam dilarang berarti dia tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti tidak dapat duit. Bagaimana bayar hutang? Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau harus menghapuskan hutang saudaramu itu. Nah, tapi ayat yang baru saja kita baca, orang asing tidak dibebaskan. Wah, ini sepertinya orang berpikir, wah Tuhan itu tidak adil ya. Katanya Tuhan cinta segala bangsa. Jawabannya sederhana. Di sisi lain, bangsa asing yang tinggal di Israel tidak terikat dengan hukum ini. Itu sebabnya tahun ke-7 mereka tidak terikat dengan hukum membiarkan tanah kosong. Mereka tetap mengerjakan ladang mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, ladangnya tetap dikerjakan karena mereka tidak terikat dengan hukum itu, maka hutangnya tetap ditagih. Itu prinsipnya. Oke. Terus ya, setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan. Ini pertanyaan ini kepo ya. Ini yang dihapuskan itu permanen atau cuma tahun ke-7 sementara saja? Nah, memang jawabannya tidak bisa jelas diketahui, tapi dari konteks ayat yang kita baca, banyak sarjana Alkitab mengatakan permanen, sepertinya permanen. Walaupun ada 1-2 yang masih mendukung, enggak, ini cuma tahun ke-7 saja, seperti itu. Nah, kebanyakan sarjana Alkitab mendukung penghapusan permanen, seluruhnya seperti itu. Memang, seperti saya katakan tadi itu ya, beberapa sarjana mengatakan ada kemungkinan di tahun ke-7 di mana mereka tidak bisa mengerjakan, makanya tahun ke-7 itu hutangnya diampunin. Sekali lagi, pengaturan Tuhan tentang pengampunan ini, penghapusan hutang ini, kenapa? Ingat,
pemilik ini, pemilik tanah ini, pemilik hidup kita, pemilik tanah ladang kita, warisan kita, pemilik tanah perjanjian itu adalah siapa? Allah. Allah itu sang pemilik. Memang ada istilah pendatang yang disebutkan dalam Alkitab itu gunakan untuk pendatang baru yang mereka dapat hak dan kewajiban. Ada beberapa ayat ya, saudara lihat ya di situ. Nah, kalau orang bangsa asing, bangsa non-Israel dipelihara, ini jelas apa? Karakter Tuhan. Lihat ya, Allah bukan saja mengasihi umatnya, tapi Allah mengasihi segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Umat Tuhan dan orang berdosa dikasihi Tuhan. Itu karakter Tuhan. Yang kedua, pencakupan ya, baik orang Israel dan non-Israel diperhatikan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, ingat, kamu dulu budak di Mesir. Kamu dulu orang asing di Mesir. Kamu dulu gak punya apa-apa. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajarkan tahun ke-7, tahun Sabat. Seperti ini. Next, ayat selanjutnya kita baca ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lihat ya, tujuan firman Tuhan, tujuan pengaturan hukum ini, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Saya kasih gambar ini, lihat perbedaannya ya. Lihat, ada orang-orang yang tinggal yang mewah, tapi ada juga orang pinggiran yang miskin. Itu kenyataan yang harus dihadapi. Dan ingat ya, firman Tuhan memberikan jalan di mana manusia harus mengupayakan cara Tuhan itu. Tidak ada orang miskin di antaramu. Memang ayat 4-6 ini tentang bicara tentang situasi ideal. Idealnya gimana? Ideal kalau kamu mengikuti persyaratan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tapi yang ideal ini jarang. Hampir tidak ada secara historis. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Sebetulnya bisa tidak terjadi ya. Misalnya waktu mereka pulang dari pembuangan, rohaninya bagus, pengertian firman Tuhannya bagus, saling menolongnya bagus. Tapi kebanyakan banyak orang Israel kehilangan tanah mereka, keluarga mereka, tanah warisan mereka. Mana buktinya? Di perjanjian baru. Ingat tak? Tuhan Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Kenapa seperti itu? Kenapa selalu ada orang miskin di Israel, di PL dan di BB? Jawabannya karena mereka tidak taat kepada ketetapan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, tahun ke-7 pembebasan hutang ini. Kalau tidak ada seperti itu, kita tidak pernah menemukan orang yang hidupnya makmur, orang seluruh bangsa berkecukupan, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan ini. Makanya ayat 5 ini peringatan berulang-ulang tentang ketaatan kepada perjanjian itu ya. Ada dua hal yang Tuhan katakan. Yang pertama, asal saja engkau mendengarkan baik-baik. Nah, ini bentuknya infinitive tensesnya ya. Kalau infinitive absolute, imperfect, maksudnya begini. Engkau secara intensif terus-menerus mendengar, terus memperhatikan dan melakukan dengan setia. Setiap generasi, setiap orang dari saat terus imperfect itu tidak pernah selesai. Jadi kalau Tuhan berjanji tidak ada orang miskin, itu bergantung kepada apa? Setiap generasi secara intensif taat melakukannya. Tapi kenyataannya no.
orang miskin selalu ada padamu. Itu kata Tuhan. Terus ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ingat ya, berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan itu apa? Tuhan Allahmu memberkati engkau. Nah, kebanyakan orang Kristen senang itu. Tuhan berkati saya. Ingat, syaratnya engkau taat firman Tuhan. Kalau engkau nggak taat, bagaimana Tuhan memberkati engkau? Dan itu ditegaskan di ayat 4, ditegaskan 2 kali. Ya, itu ditegaskan di Ulangan pasal 1, pasal 2, pasal 7, pasal 7 ayat 13 2 kali. Pasal 12, pasal 14, ya, pasal 15, pasal 16. Wow. Tuhan memberkati kalau engkau ini tadi tuh. Dengar secara intensif dan melakukan terus-menerus. Maka hasilnya berkat. Jangan pernah mengharapkan berkat Tuhan kalau kita nggak taat sama Tuhan. Engkau akan memberi pinjaman. Wow, keren dah. Yang beri pinjaman itu siapa? Bank. Berarti duitmu banyak. Kenapa duitmu banyak? Karena berkat Tuhan banyak. Amin. Engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Yang ketiga, berkat apa? Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ingat, ini implikasinya secara internasional. Israel negara kecil menguasai. Kita minoritas, kita anak Tuhan. Memberi pinjaman, menguasai. Kenapa? Karena berkat Tuhan. Kenapa ada berkat Tuhan? Karena kita taat. Ini hukum sebab akibat ya, bisa lihat ya, seperti itu. Terus ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin. Nah, kemiskinan itu dapat didefinisikan kurangnya rasa hormat atau kurangnya kehormatan. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Orang miskin kurang dihormati. Kurang dapat rasa hormat, dan kurang dapat kehormatan. Betul kan? Oke. Di sini kemiskinan kenapa? Seperti saya bilang tadi tuh. Ada si A terbelit masalah keuangan, lalu tanah warisnya digadaikan supaya dapat pinjaman dengan cara, ingat, tanah itu tidak bisa dijual, diagungkan untuk jadi terima duit. Siapa yang berutang? Salah seorang saudaramu. Nah, sekarang Tuhan berikan perhatian untuk siapa? Mungkin kerabat, keluarga terdekat, atau saudara seperjanjian yang lain miskin. Para janda, siapa lagi? Anak-anak yatim piatu, orang asing, para pendatang. Ingat ya, kasih sayang Tuhan itu melampaui garis sosioekonomi. Itu yang membuat kode hukum Israel itu begitu unik. Kenapa? Kalau bangsa pada masa itu ya, kode hukum bangsa lain itu biasanya lebih menghormati, menghargai, menganggap, meninggikan, menyukai orang elit, orang kaya, anggota kerajaan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan secara jelas mengatur tentang penanganan kepada orang miskin seperti itu. Nah, Israel membela lemah, kaum yang lemah, miskin secara sosial dan ekonomi, rentan secara hukum dan tersingkir di dalam salah satu tempatmu di negeri. Nah, perhatikan ya, ini bukan hanya orang miskin setempat, tetapi bagaimana tentang masyarakat memperlakukan kaum miskin di antara mereka. Jadi Tuhan menginginkan supaya umat itu bertindak terhadap
mereka yang membutuhkan. Siapa tadi tuh? Janda, miskin, saudara, famili, kerabat, eh, yatim piatu, orang asing. Seperti Tuhan bertindak apa? Mengasihi orang-orang miskin. Seperti Tuhan bertindak mengasihi kita, memberkati kita seperti itu. Maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Nah, memang motif kita dan perbuatan itu harus terlibat. Aku tuh kepingin, tapi tangan menggenggam. Makanya 2 Korintus bilang pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Motivasi, rela. Jangan dengan sedih, dengan paksaan. Kenapa? Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi motif pribadi, perbuatan pribadi itu mesti sinkron. Maksud hati dan perbuatan harus sama. Jangan menegarkan hati. Ini motif. Menggenggam tangan. Ini perbuatan. Jangan pelit. Ayat 8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya. Seberapa ia perlukan. Ingat ya. Menolong bukan menolong untuk hidup mewah. Tapi kebutuhan pokoknya. Seperti itu. Memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya cukup untuk keperluannya. Ya, sama seperti kalau kita berdoa kepada Tuhan, berilah makanan pada hari ini kepada kami yang secukupnya. Nah, sama seperti itu. Kita menolong, kita memberi secukupnya. Tapi itu kan berlimpah-limpah kan buat mereka karena mereka tidak punya. Nah, idenya memenuhi kebutuhan bukan memberi uang receh sambil lalu. Itu poinnya di situ. Oke, ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran drusila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku harus memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ingat ya, berhati-hati itu tema yang berulang-ulang sepanjang kitab Ulangan. Ingat, ada konsekuensi perjanjian. Kalau kamu taat, dapat berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu kehilangan berkat. Dikutuk Tuhan. Ingat, di dalam hati pikiranmu, kata dasar dalam hati itu sama seperti dalam perjanjian baru, ya, dalam BDB ini kampus ya, itu sama seperti Belial. Bisa kita pikir Belial itu dewa lalat ya sebetulnya ya, yang orang minta duit dihubungkan dengan mata duitan, minta duit ya, kita serakah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa diri kita orang yang tidak berguna, orang yang tidak punya pikiran, dan kita punya hati yang jahat seperti itu. Jadi saat melihat saudara yang miskin yang mau pinjam, jangan berpikir New American Standard Bible mata yang bermusuhan, New King James mengatakan matamu jahat, itu New Revised Standard Version memandang dengan permusuhan, bahasa Indonesia Masa Kini mengatakan berpikiran jahat. Tapi umumnya kita kan seperti itu kan ya. Ini pasti mau pinjam utang lagi nih. Ini pasti si tukang hutang ini. Ingat ya, motif sangat penting dalam perjanjian lama dan baru. Allah melihat hati kita. Kalau kita jahat, orang miskin itu akan berseru kepada Tuhan, dan hal itu menjadi dosa.
Ingat, bukan doa orang miskin. Ingat ya, doa orang miskin itu tidak membuat saudara yang pelit itu berdosa, enggak. Tapi di mata Tuhan, dosa di hati yang orang yang ego ini, persekongkol dalam hati dan perbuatannya, itu yang membuat dia jadi dosa. Jadi bukan doa orang membuat dia jadi dosa, tapi hati Tuhan yang melihat hatinya orang itu. Ingat, Tuhan melihat hati kita, motivasi kita dan perbuatan. Harus seiring sejalan. Berkat Tuhan dicurahkan buat kita bergantung kepada motivasi kita dan tindakan kita. Taat enggak? Sebagai umat kita harus mencontoh karakter Tuhan. Ingat, kebiasaan melakukan tahun penghapusan hutang seperti ini tidak masuk akal. Tapi umat beriman dipanggil untuk menyadari bahwa dalam pengaturan perjanjian yang unik ini dari Allah mengenai kerajaan Teokratis apa? Kalau kamu taat, kamu akan makmur dan diberkati. Saya mau tutup dengan satu penerapan buat saudara dan saya. Saya membaca dari survei Business Week, ya. Dia berkata begini, orang kaya itu tambah kikir dan orang miskin itu biasanya dermawan. Makin bertambah kaya, orang kaya itu akan bertambah, bukannya bertambah dermawan, tapi memberinya tambah dikit. Dan survei itu mengatakan bahwa rata-rata rumah tangga miskin dalam 5 tahun terakhir itu memberi amal, itu tambah naik 2 kali lipat. Tapi rata-rata rumah tangga kaya memberinya tambah 5 tahun terakhir tambah turun sampai 1/3. Survei juga kepada keluarga Kristen di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tahun 1933 pernah terjadi Great Depression. Kalau kita bilang masa Krismon itulah ya. Ekonomi hancur, semua resesi. Anggota gereja hanya memberi kepada Tuhan 3,3%. Tapi tahun 2000-an lebih, ekonomi tambah, masyarakat kaya, orang-orang Kristen diberkati, tambah turun 1,94. Lihat ya, bagaimana jangan jemaat, bagaimana dengan hidup kita. Ada satu cerita, ada di Chicago, di Amerika Serikat, ada seorang yang bernama Joseph Kretzel. Joseph Kretzel ini dia kerja sebagai operator di lift. Kalau saudara dan saya suka pergi ke mall, ya beberapa mall itu kan di lift itu kan selalu ada orang yang menolong kita untuk mau ke lantai berapa Pak, mau ke lantai berapa, mau cari apa Pak. Nah biasanya kan begitu. Nah Joseph Kretzel ini dia bekerja sebagai operator lift di suatu apartemen mewah. Nah suatu ketika penghuni apartemen itu meminta dia, Joseph please help me, tolong saya kehilangan cek senilai 114.000 US dollar. Itu 1,6 miliar lebih. Jadi bagaimana Pak bisa hilang? Jadi ceritanya cek itu saya jadikan sama amplop di situ, tapi amplopnya saya lupa, saya buang di sampah di kantong plastik hitam yang besar, dan saya sudah buang di basement, di ruang lantai dasar, bukan lantai dasar ya, tapi di bawah tanah, ruang bawah tanah, tempat sampah di situ. Oke, Yosef dengan senang hati membantu mencari. Jadi bayangin ya, ada 14 kantong besar. Yosef harus satu persatu periksa. 3 jam 14 kantong sampah diperiksa, baru ketemu. Wow. Dan Yosef tangannya terluka, berdarah karena beberapa kantong itu punya kaca-kaca dan membuat dia terluka. Dan setelah ketemu dikembalikan kepada pemiliknya. Tahu nggak berapa imbalan yang diterima Yosef? Ada 2.
Yang pertama, tawaran dikasih obat yodium. Kalau kita bilang obat merah ya, Surabaya bilang obat merah. Dikasih yodium supaya tangannya yang terluka itu kena korek-korek 14 kantong sampah selama 3 jam, kena pecahan-pecahan kaca, dibersihkan. Itu yang pertama, tapi dia menolak, saya punya sendiri. Yang kedua dikasih tip. Nah, saudara kan penasaran kan? Duit hilang 1,6 miliar. Berapa banyak yang dikasih? 15 sen. 1 dolar Amerika itu 100 sen. Saya hitung 15 sen itu tidak sampai 750 rupiah. Untuk saudara gimana? Nggak usah ribut-ribut. 1,6 miliar dikasih 1 dolar saja, berarti 14.200 kurs sekarang hari ini. Nggak sampai 1 dolar, cuma 15 sen. Receh. Layak nggak? Oh, itu bukan pengalaman pertama. Joseph Kressel, dia dulu pernah bekerja jadi tukang bersih kaca, tukang bersih jendela. Dia kerja di Federal Reserve Bank, di Bank Federal Amerika Serikat. Dia temukan suatu bungkusan di lantai, dan yang waktu dibuka isinya duit tunai, uang tunai cash 83.000 US dollar, 1,2 miliar. Ketika ditemukan, dia kembalikan kepada presiden bank itu, berapa banyak yang dikasih? 25 dolar, 350.000. Masih mending lah. Poin apa yang saya mau katakan? Tuhan kita tuh tidak pelit. Tuhan itu tidak pelit dengan pahalanya. Amin. Memberi kepada Tuhan diberkati, bukan kekurangan. Tadi itu diajar, biarkan tanah tahun ke-7 kamu kuberkati 3 kali lipat. Matematika kita tidak pernah nyambung, karena matematika kita itu main logika. Kalau saya memberi kepada Tuhan, kalau saya memberi persembahan kepada Tuhan, kalau saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan, kalau saya memberi memberi uang saya kepada Tuhan, nggak cukup. 100% saja untuk saya saja nggak cukup. Tapi matematika Tuhan bukan saja nggak cukup, Tuhan berkati dengan limpah. Percayakan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biar kami belajar tahun penghapusan hutang dalam Ulangan pasal 15 hari ini. Dan kiranya firman-Mu, kebenaran firman-Mu menolong kami semuanya, supaya kami bisa belajar prinsip-prinsip yang benar menurut firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa malam dan mengikuti Bible Class hari ini. Berkati kami semuanya, kami boleh diberkati dengan dahsyat. Tuhan mencukupi hidupan kami. Dan bagi kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah, berkat rohani jasmani, diberkati hidup kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita, rumah tangga kita mulai dari sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan.